Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Zaki Jawari dari Prodi Fisika Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi mengenai penggunaan indikator dalam MetaTrader, yang mana nantinya saya akan menggunakan dua indikator. Lalu saya juga akan menerangkan mengenai menyeting parameter tiap-tiap indikatornya itu beserta time frame-nya. Lalu juga akan membahas mengenai rule untuk mengambil posisi buy ataupun sell. Lalu nanti juga akan membahas rule untuk melakukan close posisi atau yang bisa disebut dengan exit. Lalu nanti saya juga akan mempraktekkan untuk open posisi sesuai dengan rule entry-nya dan juga mempraktekkan close posisi sesuai dengan rule exit-nya. Nah, di akhir video saya juga akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari teknik yang saya gunakan. Oke, untuk indikator yang saya gunakan, yang pertama yaitu ada parabolic SAR. Di sini parameter yang saya gunakan yaitu tetap saya tidak ubah-ubah bawaan dari MetaTrader-nya. Pencet OK. Lalu indikator kedua yang saya gunakan yaitu MACD. Di sini juga parameter yang saya gunakan juga tetap tidak saya ubah, tetap dengan bawaan dari MetaTrader-nya. Kita pencet OK. Nah, lalu untuk memudahkan kita dalam melakukan formula yang digunakan, yaitu bisa dengan meng-save formula yang kita pakai supaya nantinya lebih enak untuk menggunakannya di lain market. Di sini kita pencet templates, lalu kita save template-nya. Oke, di sini karena saya menggunakan indikator MACD dengan parabolic SAR, maka saya namai MACD X SAR. Oke, kita pencet save. Nah, setelah kita save, lalu kita bisa mengatur juga di market yang lain dengan cara load template-nya ya. Di sini MACD XR. Sama juga untuk market yang lain. Nah, oke. Kali ini saya akan menggunakan market dari USD GBP. Di sini cara untuk men-setting parameter dan juga time frames-nya yaitu dengan mengklik kanan. Di sini juga ada time frames. Nah, di sini dengan perhitungan time frame 1 jam. Di sini bisa dilihat candlenya berada di titik 108,844. Kita juga bisa mengganti time frame-nya menjadi lebih singkat. Kita atur 30 menit. Oke, di sini pergerakan arah candlenya juga masih sama ya, bersama kayak tadi. Jadi ini kita bebas mengatur sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, setelah kita membahas mengenai menyeting parameter dan juga time frames-nya, lalu kita akan melakukan rule untuk melakukan buy ataupun sell. Nah, di sini bisa dilihat candle itu sedang berada di titik tinggi. Namun bisa kita lihat sebelumnya bahwa candle mengalami penurunan di sini, lalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, cukup tajam. Lalu di sini masih tetap ya harganya pada value 108,844. Nah, menurut riset saya itu harga dari ini nantinya akan turun, akan balik harga. Jadi nantinya candle ini menurut posisi saya akan bergerak turun. Jadi rule yang akan saya gunakan yaitu kita langkah lebih baiknya melakukan sell. Kita pencet new order di sini, lalu kita atur
cukup 0,01 ya volumenya. Kita sell market. Oke, kita di sini telah melakukan order. Bisa kita lihat di sini price harganya 109 dan juga profitnya min ya. Di sini kita juga bisa mengatur time framesnya. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata posisi candlenya itu masih naik, masih mengalami tren naik meskipun itu dikit dari tadinya yang harga 108,844 di sini naik menjadi hingga saat ini naik menjadi 109, di angka 109,130-an di situ. Nah, untuk posisi kali ini kita bisa dengan mengatur ya stop loss ataupun supaya nantinya kita tidak terlalu merugi. Di sini saya tetap yakin bahwasanya nantinya ini trennya akan mengalami keturunan di sini. Jadi meskipun nantinya di sini kita rugi, cuma pada batas tertentu itu nantinya harga akan menurun dan kita pasti akan mendapat profit di sana. Namun untuk melakukan hal itu juga tidak boleh asal-asalan dan tidak boleh sembarangan. Harus melalui riset dan indikator yang tepat untuk melakukannya. Jadi untuk meminimalisir kesalahan juga, kita juga dapat melakukan stop loss ataupun kita mengatur batas supaya trading yang kita beli ini bisa di close supaya kita tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Semisal nih kita atur close profitnya pada angka minus 0,30. Nah, nantinya apabila ini sampai kepada itu, nanti otomatis akan tradingnya akan close, akan exit agar kita tidak terlalu merugi. Nah, di sini untuk melakukan rule close, kita juga harus melihat candle atau pergerakan yang ada. Di sini bisa kita lihat kan arah dari candle juga masih lurus, masih setelah mengalami penurunan di sini naik hingga mencapai titik masih tetap ya 109. Oke. Lalu untuk mempraktekkan kita melakukan buy atau sell ataupun close, itu juga kita juga harus menilik atau melihat candle yang ada. Jadi tidak boleh asal-asalan melakukan buy ataupun sell, dan juga jangan asal-asalan close, dikarenakan bisa saja penilaian yang awalnya itu bergerak naik ternyata bergerak turun, dan trading saham FBIS ini pastinya ada indikator-indikator yang sangat ampuh dan sangat jitu untuk digunakan. Oke. Nah, kelemahan dan kelebihan dari indikator yang saya gunakan ini, kelebihannya yaitu sangat mudah dilakukan dan juga sangat simple. Dikarenakan tidak perlu mengatur parameternya dengan hal yang ribet gitu. Nah, untuk kekurangannya masih banyak kesalahan-kesalahan dari pergerakan candle itu sendiri. Nah, hal itu juga bisa diminimalisir dengan mengganti parameternya sesuai dengan riset yang telah dilakukan. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.